Oke, materi kita hari ini adalah inverse matrix dan nilai eigen. Ini masih ada lanjutannya dengan materi yang terakhir mengenai dekomposisi LU, yaitu melakukan suatu dekomposisi dari matriks koefisien dengan melakukan dekomposisi terhadap matriks L dan U, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan materi yang dekomposisi LU. Nanti kita akan mencari inverse dari suatu matriks, lalu mencari nilai eigen dan vektor eigen. Oke, misalkan A adalah sebuah matriks berukuran n kali n, matriks B yang juga berukuran n kali n dikatakan inverse dari A jika memenuhi perkalian AB sama dengan perkalian BA sama dengan I. Ini adalah suatu matriks identitas. Saya kira udah tahu ya matriks identitas. Kalau misalkan matriksnya berukuran 2 kali 2, berarti matriks identitasnya itu adalah 1001. Tetapi kalau matriksnya berukuran 3 kali 3, berarti matriks identitasnya adalah 100 001. Nah, ini adalah matriks identitas. Inverse dari matriks A itu dinotasikan dengan A pangkat negatif 1 atau kita menyebutnya sebagai A inverse. Contoh gampangnya ini, contoh 1 diberikan sebuah matriks 2 kali 2 yaitu matriks A yang isinya adalah 2, 3, 1, 2. Tentukan apakah matriks B 2 min 3 min 1, 2 merupakan inverse dari A. Berarti kita harus membuktikan bahwa matriks A, B itu sama dengan matriks identitas. Ya, kita tinggal melakukan perkalian dari dua matriks tersebut. Yaitu matriks A ini tinggal kita kalikan aja dengan matriks B. Apakah nanti hasilnya itu berupa suatu matriks identitas atau tidak? Maka nanti bisa kita tentukan dia inverse dari matriks A atau bukan. Matriks A-nya adalah 2, 3, 1, 2. Nah, ini tinggal dikalikan aja dengan matriks B, 2 min 3, min 1, 2. Nah, untuk perkalian matriks saya kira kalian sudah tahu ya gimana definisinya. Jadi ini matriksnya 2 kali 2 dikali dengan matriks 2 kali 2. Tentu hasil perkaliannya pun nanti akan berupa matriks 2 kali 2. 2 dikali 2 itu 4. Ditambah 3 dikali min 1 itu min 3. Lalu 2 dikali min 3 itu min 6 di sini. Ditambah 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Nah, lalu 1 dikali 2 itu 2, ditambah 2 dikali min 1 itu min 2, lalu 1 dikali min 3, di sini min 3, ditambah 2 dikali 2, yaitu 4. Nah, hasilnya adalah yang di sini 1001. Nah, jadi kesimpulannya adalah matriks B yang ini itu merupakan inverse dari matriks A. Ini pun juga nanti akan berlaku ya ketika A dikali B sama dengan I, maka secara otomatis juga B dikali A itu juga akan sama dengan I. Akan berlaku sifat komutatif terhadap suatu perkalian matriks karena merupakan inverse dari matriks yang lain. Oke, misalkan di sini kita punya matriks 3 kali 3. Misalkan ada matriks A yang elemen-elemennya adalah matriks A11, A12 sampai dengan A33. Lalu ada matriks X yang juga merupakan matriks 3 kali 3 dari X11 sampai X33. Nah, jika matriks A ini diberikan, lalu akan dicari matriks X yang merupakan inverse dari matriks A, maka matriks X harus memenuhi persamaan. Ya, sama dengan yang tadi sebenarnya. Jadi kalau kita punya dua buah matriks, matriks koefisien yaitu matriks A dengan matriks X, kita akan menentukan nih apakah X itu merupakan matriks atau inverse dari matriks A. Nah, caranya tentu kita melakukan suatu perkalian dengan matriks koefisiennya A dikali X itu nanti apakah sama dengan suatu matriks identitas ya. Karena di sini kita akan mencari atau membuktikan apakah matriks X itu merupakan inverse dari matriks A. Jadi bentuk perkaliannya seperti ini matriks A.
dikali dengan matriks X, lalu apakah sama dengan suatu matriks identitas? Oke, persamaan matriks tersebut itu dapat diubah menjadi tiga buah SPL atau sistem persamaan linear. Nah, perhatikan bahwa ini yang tadi merupakan matriks koefisien A. Sedangkan yang di sini itu merupakan matriks X pada kolom pertama. Kita tulis aja sebagai X1. Sedangkan yang di sini adalah matriks identitas pada kolom yang pertama. Kita misalkan aja sebagai E1. Lalu yang di sini ini adalah matriks A dan ini adalah matriks X pada kolom yang kedua. Kita tulis X2. Ini adalah matriks identitas pada kolom kedua. Kita tulis aja E2. Lalu yang ketiga adalah ini matriks A. Lalu ini matriks X pada kolom yang ketiga. Dan yang ini adalah matriks identitas pada kolom yang ketiga. Jadi dari suatu persamaan matriks AX sama dengan I tadi, itu bisa kita ubah menjadi tiga buah sistem persamaan linear, di mana kita bisa mengubah matriks X dan matriks I-nya itu berdasarkan kolom-kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom yang ketiga. Lalu perhatikan bahwa ketiga SPL di atas itu memiliki matriks koefisien yang sama. Jelas matriks koefisiennya itu sama, sama-sama A di sini. Yang di sini A, ini A, dan yang ini juga A. Dan hanya berbeda pada ruas kanannya sehingga matriks L dan U, yaitu matriks segitiga bawah dan segitiga atas, yang berasal dari dekomposisi matriks A, itu dapat digunakan untuk mencari solusi dari ketiga SPL tersebut. Nah, jadi ternyata matriks L dan U nanti yang berasal dari dekomposisi matriks A ya, yaitu A sama dengan LU, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu nantinya dapat kita gunakan dalam menentukan atau mencari solusi dari ketiga SPL tersebut. Nah, lebih lanjutnya, ketika solusi dari ketiga SPL-nya itu didapatkan atau diperoleh, maka A inverse-nya itu juga diperoleh. Kenapa? Karena kolom-kolom dari A inverse itu merupakan solusi dari ketiga SPL tersebut. Nah, jadi misalkan ya, kita punya solusinya, solusi dari SPL yang ini, yaitu kita dapatkan katakanlah X satunya, misalkan nih sama dengan 2, lalu X1, X2 satunya sama dengan 3, lalu X3 satunya sama dengan 4. Nah, ini kan merupakan elemen-elemen yang ada pada matriks X yang ada di kolom pertama, yaitu yang ada pada bagian ini. Nah, berarti nanti setiap elemen X11, X21, X31 ini itu akan terletak pada kolom pertama di matriks A inverse, yaitu kita misalkan tadi dengan 2, 3, dan 4. Nah, seperti ini. Lalu, ketika yang untuk kolom-kolom yang lain, kolom yang kedua, kolom yang ketiga, itu juga bisa kita tentukan dari X11, X22, X32 pada SPL yang kedua. Lalu untuk yang kolom ketiga, bisa kita tentukan dari X13, X23, X33 pada kolom yang ketiga. Ya, jadi nanti nilainya pada kolom kedua itu dimasukin di sini di kolom yang kedua. Untuk kolom ketiga, kita masukin di kolom yang ketiga di sini. Ya. Nah, ini nanti kita menggunakan dekomposisi LU ya. Perkalian dari matriks segitiga atas dengan matriks segitiga bawah. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya tentukanlah inverse dari matriks A. Kita punya matriks 3 kali 3 di sini.
yang elemennya adalah 1, 1, 2, 2, 4, min 3, 3, 6, min 5. Nah, pada pembahasan minggu lalu, matriks A ini dapat didekomposisi menjadi matriks segitiga atas, yaitu L, di mana punya syarat bahwa elemen diagonal utamanya di sini haruslah 1, ya, harus 1 di sini. Dan U elemen di matriks segitiga atas, ya. Ini matriks segitiga bawah, ini matriks segitiga atas. Lalu kita ingin menyelesaikan A dikali X itu harus sama dengan I. Harus sama dengan matriks identitas, ya. Jadi A dikali X itu harus sama dengan I. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang slide sebelumnya. Kita di sini bisa menjabarkan X dan I ini berdasarkan kolom-kolomnya. Jadi nanti dari satu sistem persamaan linear ini kita pecah, kita ubah menjadi 3 sistem persamaan linear, ya. Berdasarkan masing-masing kolom pada matriks X dan kolom pada matriks I. Nah, jadinya adalah yang seperti ini. Nah, A dikali X1 merupakan matriks X pada kolom yang pertama sama dengan E1. E1 adalah matriks identitas pada kolom yang pertama, yaitu yang isinya adalah 1, 0, 0, ya. Ini T ini transpose, bisa kita tulis sebagai 1, 0, 0. Seperti ini. Lalu yang kedua itu A dikali X2. Nah, X2 ini berarti adalah matriks X pada kolom yang kedua. E2 ini adalah matriks identitas pada kolom yang kedua, yaitu transpos dari 0, 1, 0. Atau bisa kita tulis sebagai 0, 1, 0. Nah, lalu matriks yang ketiga atau SPL yang ketiga itu adalah A dikali X3. X3 ini adalah matriks X pada kolom yang ketiga. Itu sama dengan E3. E3 ini matriks identitas pada kolom yang ketiga, yaitu transpos dari 001. Atau bisa kita tulis dengan 001. Nah, seperti ini. Nah, karena A itu sama dengan perkalian dari matriks segitiga bawah dengan matriks segitiga atas, maka kita selesaikan LUX sama dengan B dengan 2 tahap, ya, yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama adalah forward substitution atau substitusi maju, yaitu LY sama dengan B. Gunanya di sini adalah untuk mencari nilai Y-nya. Dari langkah pertama ini kita nanti akan mendapatkan nilai Y, lalu nilai Y ini akan kita pakai di persamaan atau di langkah yang kedua dengan cara substitusi mundur atau backward substitution. UX sama dengan Y. Nah, dari sini nanti akan kita peroleh nilai X-nya, ya. Nilai X-nya ini nanti akan diperoleh per kolom, per kolom. Jadi X1-nya ini misalkan berapa? Pastikan matriksnya kan 3 kali 1, ya, katakanlah A, B, C. Lalu X2-nya nanti kita dapatkan misalkan D, E, F. Lalu X3-nya nanti kita dapatkan G, H, I. Misalkan seperti ini. Nah, jadi X yang di sini nanti itu akan kita dapatkan berupa matriks kolom dari X1, X2, dan X3. Nanti, maka dari sini bisa kita peroleh inverse dari matriks A-nya itu adalah di sini A, B, C, lalu di sini D, E, F, lalu G, H, I, ya. Nah, dengan perhitungan yang sudah saya kerjakan, ternyata dari contoh ini kita dapatkan matriks inverse-nya itu adalah 2, min 17, 11, min 1, 11, min 7, 0, 3, dan min 2, ya. Ini setelah melakukan proses perhitungan dengan cara substitusi maju maupun dengan cara substitusi mundur. Di mana cara ini sudah kita pelajari pada materi dekomposisi LU pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira gitu. Oke, selanjutnya adalah setelah inverse matrix kita punya nilai dan vektor eigen. Misalkan A adalah matriks berukuran n kali n atau matriks persegi, dan X ini adalah vektor tak nol pada R pangkat n, dan lambda ini merupakan skalar yang memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X. Maka di sini lambda itu disebut sebagai nilai eigen dari matriks A
Dan X itu disebut sebagai vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda. Nah, kemudian jika A adalah matriks yang berukuran n kali n, maka lambda ini merupakan nilai eigen dari A jika dan hanya jika memenuhi persamaan determinan lambda I dikurangi A sama dengan 0, yang mana ini merupakan persamaan karakteristik dari matriks A. Ya, sebenarnya cara langkah-langkahnya itu determinan ini pun diperoleh dari yang atas. Jadi AX itu sama dengan lambda X. Ini bisa kita ubah posisinya, yaitu lambda X min AX sama dengan 0. Lambda di sini kan berupa skalar ya, sedangkan A ini berupa matriks. Jadi lambdanya ini harus kita kalikan dengan matriks identitas seperti ini, dikurangi dengan A. Agar nantinya ini bisa kita lakukan operasi pengurangan. Lalu dikalikan dengan X sama dengan 0. Lalu kita kenakan determinan di kedua ruas. Jadinya determinan dari lambda I dikurangi A itu sama dengan 0. Inilah rumus yang dinamakan sebagai persamaan karakteristik dari matriks A. Oke, kita langsung bahas ke contoh soal. Tentukanlah apakah X sama dengan 121 transpose adalah vektor eigen dari matriks A. Nah, tadi kita menentukan rumusnya itu menggunakan AX sama dengan lambda X. Nah, matriks A-nya itu adalah matriks ini. 4, 2, 1, 0, 3, 0, 1, 2, 4. Dikali dengan matriks X, yaitu yang diketahui di soal 1, 2, 1, 1, 2, 1 di sini. Nah, ini kita hitung nih. Nanti hasilnya adalah matriks berukuran 3 kali 1 ya. Karena matriks ini 3 kali 3 dikali dengan matriks berukuran 3 kali 1, maka nanti hasilnya adalah matriks 3 kali 1. Oke, kita hitung. 4 kali 1 di sini 4, kita langsung aja ya. Di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 6, ditambah 2, ini 1, ditambah 0, ditambah 4. Nah, ini kita peroleh sama dengan 5, 10, 5. Nah, 5, 10, 5 ini bisa kita sederhanakan menjadi 5-nya kita keluarkan. Maka yang bagian matriksnya menyisakan 1, 2, dan 1. Nah, 1, 2, 1 itu tadi merupakan matriks X. Ya, matriks X. Jadi ini hasilnya adalah 5X. Nah, tadi kita akan membuktikan apakah AX itu sama dengan lambda X. Ternyata setelah kita buktikan, maka kita peroleh AX-nya itu sama dengan 5X. Sehingga kesimpulannya adalah nilai eigennya itu sama dengan 5. Ya, lambdanya itu sama dengan 5. Inilah yang dinamakan sebagai nilai eigen. Nah, jadi apakah X merupakan vektor eigen dari matriks itu? Jawabannya iya, jelas vektor eigen karena bisa dinyatakan sebagai persamaan AX sama dengan lambda X ya. Jadi jawabannya iya dan nilai eigennya adalah lambda sama dengan 5. Kira-kira gitu untuk pembahasan contoh soal yang ketiga. Nah, kemudian kita punya contoh yang keempat. Tentukanlah nilai dan vektor eigen dari matriks berikut dengan menggunakan persamaan karakteristik A sama dengan min 1, 3, 2, 0. Nah, dengan menggunakan persamaan karakteristik. Berarti rumus yang digunakan itu adalah rumus determinan. Determinan dari lambda I itu dikurangi A sama dengan 0. Ya, rumus yang digunakan adalah rumus determinan karena kita menggunakan persamaan karakteristik. Oke, dari sini kita hitung. Maka determinan dari lambda. Lambdanya kita tulis. I itu adalah matriks identitas yang menyesuaikan ukurannya dengan matriks A. Kalau matriks A-nya 2 kali 2, maka matriks I-nya juga berukuran 2 kali 2. Berarti 1, 0, 0, 1 dikurangi dengan matriks A min 1, 3, 2, 0. Nah, seperti ini hasilnya sama dengan 0. Maka kemudian
determinan, ini langsung aja kita kurangi. Berarti di sini lambda ditambah 1 dikurangi 3, lalu yang di sini dikurangi 2, di sini lambda min 0, berarti cuma lambda sama dengan 0. Nah, ini kita hitung determinannya, berarti lambda plus 1, ini kita kalikan dengan lambda, lalu kita kurangi dengan min 2 dikali min 3, yaitu 6, sama dengan 0. Nah, ini kita jabarkan. Maka lambda kuadrat ditambah lambda min 6 sama dengan 0. Sehingga lambda min, min 2 ya. Lambda min 2 dikali lambda plus 3 itu sama dengan 0. Jadi kita punya lambdanya, lambda satunya sama dengan 2. Atau lambda 2-nya itu sama dengan min 3. Karena di sini itu 3. Nah, jadi kita dapatkan nilai eigennya ada 2 di sini, yaitu lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan min 3. Nah, ini untuk nilai eigen. Oke, kita tuliskan dalam bentuk lambda saja, tidak usah lambda 1, lambda 2. Berarti lambda sama dengan 2 atau lambda sama dengan 3. Nah, selanjutnya adalah kita mencari vektor eigennya. Nah, dalam mencari vektor eigennya, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus lambda i dikurangi a dikali x itu sama dengan 0. Lambda i dikurangi a dikali x sama dengan 0. Di mana lambda i min a-nya di sini adalah sudah kita dapatkan, yaitu tadi pada determinan yang di sini, ya. Kita tinggal menuliskannya aja. Lambda plus 1 min 3, ini min 2, yang di sini lambda. Nah, ini X-nya ini adalah suatu matriks ya. X1, X2. 0 ini pun juga matriks, yaitu 0, 0. Nah, di sini ada 2 nilai lambda. Berarti nanti akan ada 2 vektor eigen ya, yang bersesuaian dengan masing-masing nilai eigennya. Kita bahas untuk yang pertama, yaitu untuk nilai eigennya sama dengan 2. Nah, gimana langkah-langkahnya? Berarti untuk nilai eigen sama dengan 2, lambda sama dengan 2 ini tinggal kita masukin ke persamaan yang di atas. Lambda ini tinggal kita ganti dengan 2. Maka akan menjadi 2 tambah 1, yaitu 3. Ini min 3, ini min 2, yang di sini lambda, maka di sini 2. Nah, ini akan menjadi X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, ini akan kita ubah menjadi suatu sistem persamaan linier dengan 2 persamaan. Yang pertama adalah 3x1 min 3x2 sama dengan 0. Yang kedua adalah min 2x1 plus 2x2 itu sama dengan 0. Nah, bentuk ini kita sebenarnya bentuk yang persamaan pertama dan kedua ini adalah bentuk yang sama ya. Kalau kita sederhanakan itu, katakanlah nanti akan menghasilkan X1 dan X2 yang sama atau yang mirip. Nah, oleh karena itu, kita bisa memilih salah satu dari 2 persamaan ini. Anggap saja kita milih persamaan yang pertama. Nah, ini kita lakukan penyederhanaan, yaitu menjadi 3x1 sama dengan 3x2, sehingga jelas x1 itu sama dengan x2. Nah, karena kita sudah dapatkan x1 sama dengan x2, maka di sini kita misalkan x2 atau x1-nya ya, terserah. Misalkan x2 itu sama dengan t. T itu suatu bilangan real, maka X1-nya itu nanti juga akan sama dengan T. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa matriksnya X1 dan X2 tadi itu bernilai T. X1-nya T, X2-nya pun juga T, sehingga T-nya ini bisa kita keluarkan, yang bagian dalam di matriksnya itu tinggal 1 dan 1. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah vektor eigennya adalah 1, 1 ya. Matriks yang berukuran 2 kali 2, yaitu 1, 1.
yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Nah, ini untuk vektor eigen dari nilai eigen lambda sama dengan 2. Kita masih akan mencari untuk yang lambda sama dengan min 3. Nah, gimana untuk lambda yang sama dengan min 3? Nah, ini juga kita masukin aja lambda sama dengan min 3 ini ke dalam persamaan yang di sini. Maka kita akan mendapatkan min 2, di sini min 3, ini min 2, min 3. X1, X2, ini 0, 0. Nah, ini kan sama nih ya. Dengan yang ini, maka ini hanya akan menjadi satu persamaan linier. Nah, maka kita bisa ubah sama dengan 3x2. Atau x1 sama dengan min 3 per 2 x2. Nah, di sini kita juga bisa misalkan x2 itu dengan suatu variabel, katakanlah t, maka x1-nya nanti akan menjadi min 2, min 3 per 2t. Sehingga bisa kita bikin menjadi matriks juga, x1, x2-nya itu. X1-nya tadi adalah min 3 per 2t, sedangkan x2-nya adalah t. Nah, t-nya ini bisa kita keluarkan sehingga vektor eigennya adalah min 3 per 2 dan 1. Ya. Jadi vektor eigennya adalah min 3 per 2 dan 1 yang bersesuaian dengan lambda sama dengan min 3. Jadi gitu langkah-langkahnya dalam menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks ya dengan menggunakan persamaan karakteristik. Rumus yang pertama kita gunakan rumus determinan dulu. Determinan lambda i min a sama dengan 0. Ini gunanya untuk mencari nilai lambdanya atau nilai eigennya. Dan ternyata di sini kita mendapatkan ada dua nilai eigen yaitu lambda sama dengan 2 atau lambda sama dengan negatif 3. Nah, masing-masing lambda inilah nanti akan digunakan dalam menentukan atau mencari vektor eigennya menggunakan rumus ini. Lambda i dikurangi a dikali x sama dengan 0. Ini berupa matriks ya. X-nya ini berupa matriks, 0 ini pun juga berupa matriks. Nanti akan diperoleh vektor eigen dari masing-masing nilai eigennya. Jadi yang pertama itu vektor eigennya adalah 1, 1. Ini vektor eigen nanti yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Lalu ada vektor eigen yang kedua yaitu min 3, 1 yang bersesuaian dengan nilai eigen sama dengan 3. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Nah, jadi disinilah kegunaan metode numerik dalam mencari nilai dan vektor eigen. Nanti itu akan menggunakan suatu metode yang namanya adalah power method atau metode pangkat. Oke, kita bahas dulu di sini. Misalkan A itu adalah matriks persegi atau berukuran n kali n yang terdiagonalisasi yang memiliki nilai eigen lambda 1 sampai dengan n, dengan lambda 1 itu adalah nilai eigen terbesarnya atau dalam nilai absolut. Jadi nanti dalam menentukan suatu nilai eigen dengan menggunakan numerik, itu akan kita cari nilai eigen yang terbesar ya. Dalam nilai absolut ini artinya dalam nilai mutlak. Jadi misalkan dapatnya itu negatif 3, itu nanti harus kita mutlakkan. Jadi bisa min 3 dan juga bisa 3 ya, tergantung dengan X-nya sebenarnya. Nah, lalu A itu matriks yang terdiagonalisasi sehingga setiap V di R pangkat N dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier ya. Ini merupakan kombinasi linier dari A1, V1, A2, V2 hingga AN, VN. Dengan V1 sampai Vn merupakan vektor eigen dari A yang menjadi basis untuk Rn dan Vi ini merupakan vektor eigen yang bersesuaian
dengan nilai eigen lambda I. Oke, kita di sini tidak akan membahas apa itu basis ya, karena basis ini merupakan kelanjutan dari materi nilai dan vektor eigen. Di sini juga ada istilah terdiagonalisasi, ini juga tidak akan kita bahas secara mendetail, karena ini merupakan materi yang harusnya dijelaskan di mata kuliah aljabar linier ya, bukan di metode numerik. Oke, saya lanjut. Nah, jika kedua ruas pada persamaan sebelumnya dikalikan dengan A pangkat K untuk suatu K bilangan bulat yang besar, maka diperoleh. Halo? Iya, kenapa? Ada yang tanya? Halo? Ada yang nanya nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Perhatikan bahwa lambda I di sini itu merupakan nilai eigen yang terbesar. Maka berlaku seperti ini, limitnya ketika K menuju tak hingga dari lambda I pangkat K dibagi dengan lambda 1 pangkat K dengan lambda satunya merupakan nilai eigen yang terbesar. Ini akan menghasilkan nilai 0 dengan I sama dengan 2, 3, sampai dengan N. Nah, oleh karena itu untuk bilangan K yang besar dengan nilai A1 lambda 1 pangkat K, V1 akan lebih dominan dibandingkan dengan AI lambda I pangkat K VI. Dengan I-nya sama dengan 2, 3, sampai dengan N. Nah, dengan demikian untuk K yang besar itu maka akan berlaku rumus seperti ini. A pangkat K dikali V itu akan mirip atau akan menghampiri nilai A1 lambda 1 pangkat K V1 ya. Lalu ini ada vektor satuan di sini. Ini yang nanti akan kita gunakan dalam menentukan nilai eigen dan vektor eigen dengan cara numerik, yaitu menggunakan vektor satuan. Vektor satuan itu merupakan vektor yang mempunyai panjang satu satuan ya, yang kita kenal sebagai norm. Norm dari suatu vektor, itulah panjang vektor atau vektor satuan. Jadi kalau kita punya misalkan ya, kita contohkan aja misalkan saya punya vektor U yang isinya adalah 1, 2, min 1. Nah, berapa sih panjang dari vektor U ini? Nah, panjangnya itu adalah 1 dikuadratkan, ditambah 2 dikuadratkan, ditambah min 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah 1 ditambah 4 ditambah 1, yaitu sama dengan akar 6. Nah, pada saat panjangnya itu sama dengan 1, katakanlah ada sebuah vektor nih, vektor V. Itu panjangnya ternyata sama dengan 1, satu satuan. Nah, maka vektor V di sini itu dikatakan sebagai vektor satuan ya, yaitu vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Nah, ini penjelasan mengenai algoritmanya. Nah, penjelasan sebelumnya menjadi dasar dalam pencarian nilai eigen dengan cara numerik yang dikenal dengan nama metode pangkat atau power method. Algoritmanya adalah langkah pertama, pilih sembarang vektor satuan U0. Nah, vektor satuan U0 ini gampangnya itu kita bisa memilih yaitu matriks pada kolom pertama dari matriks identitas. Jadi kalau memilih vektor satuan, itu bisa aja kalian milih 1, 0, 0, bisa milih 0, 1, 0, atau bisa milih 0, 0, 1. Ini kalau kalian hitung panjangnya nanti adalah satu satuan ya. Ini contoh vektor satuan yang paling simpel yang bisa kalian gunakan dalam memilih vektor pada langkah pertama dalam algoritma metode pangkat. Lalu nanti pada langkah yang kedua, ya misalkan di sini U0-nya sudah diketahui nih, sudah kita pilih. Misalkan saja U0-nya itu sama dengan 100. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu WK. Ini pada saat K-nya sama dengan 1 akan menjadi W1 itu sama dengan A dikali dengan U0. Berarti matriks koefisiennya ini A itu akan kita kalikan dengan ini 1, 0, 0 ya, yaitu matriks atau vektor satuan U0. Nah, kalau sudah kita dapatkan nanti
W1-nya ini akan masuk ke sini, langkah yang ketiga. Jadi kita dapatkan U1 itu sama dengan W1 dibagi dengan normnya atau panjang vektornya ya. Jadi W1 tadi ini hasilnya kita masukin ke sini dibagi dengan panjang dari vektor W1-nya ya. Kira-kira gitu untuk langkah yang ketiga. Lalu langkah yang keempat, jika UK-1-nya nilainya mendekati UK dalam suatu derajat akurasi ya, dalam suatu toleransi error yang diinginkan, maka lambda sama dengan norm WK itu adalah estimasi nilai eigen yang terbesar. Jadi norm dari WK itu merupakan perkiraan dari nilai eigen yang terbesar untuk matriks A, di mana vektornya yang bersesuaian itu adalah vektor UK. Begitu juga ketika yang kedua, jika UK min satunya, nilainya mendekati min UK dalam suatu derajat akurasi, maka lambdanya itu sama dengan min norm WK. Adalah estimasi nilai eigen terbesar untuk matriks A dengan vektor eigen yang bersesuaian adalah UK ya. UK atau MUK. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini kita punya contoh soal yang gampang, yaitu dari matriks 2 kali 2 yang kita sudah dapatkan tadi nilai eigennya ya, dan vektor eigennya. Nah, di sini coba kita cari nilai eigen terbesar dan vektor eigen yang bersesuaian dengan metode pangkat. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita pilih dulu sembarang vektor satuan. Kita pilih sembarang vektor satuan. Berarti di sini iterasi yang pertama. Berarti langkah pertamanya adalah pilih vektor satuan U0. U0 itu berarti kita pilih sembarang nih. Karena matriksnya 2 kali 2, maka U0 ini berukuran 2 kali 1. Berarti U0 kita misalkan aja 1, 0 ya. Paling gampang itu 1, 0 atau 0, 1. Itu vektor satuan yang paling gampang. Langkah yang kedua adalah WK. Berarti W1 itu sama dengan A dikali dengan U0. Nah, A dikali dengan U0. A-nya berapa? A-nya adalah matriks yang di atas. Min 1, 3, 2, 0. U0-nya adalah 1, 0. Nah, ini kita kalikan nih. Ini matriks 2 kali 2, ini matriks 2 kali 1. Maka nanti hasilnya adalah berupa matriks 2 kali 1. Jelas di sini itu min 1, yang di sini itu adalah 2. Jadi hasilnya adalah min 1 dan 2. Nah, lalu kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung UK sama dengan WK dibagi norm WK. UK-nya ini berarti adalah U1 sama dengan W1 dibagi norm W1. Nah, W1-nya berapa? Yaitu tadi min 1, 2 dibagi dengan norm W1. Berarti kita hitung panjang dari vektor W1. Yaitu pakai akar min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan ini min 1, 2 dibagi akar 5. Berarti hasilnya adalah min 1 dibagi akar 5. Ini 2 dibagi akar 5 ya. Ini kalau misalkan kalian menggunakan kalkulator, nanti harus kalian hitung berapa hasil dari min 1 dibagi akar 5. Tulis di sini, nanti kalian juga harus menghitung berapa hasil 2 dibagi akar 5 ya, menggunakan kalkulator. Nah, setelah ini kita kembali ke langkah yang keempat nih. Kita lihat, kita cek, jika UK min 1, berarti di sini kan U0 ya. Jika U0-nya nilainya mendekati U1, nah perhatikan nanti, apakah nilai dari U0 yang di sini itu apakah mendekati dengan U1 yang di sini ya? Kalau mendekati dalam suatu derajat akurasinya, maka vektor eigennya itu adalah norm dari WK. Berarti vektor eigennya di sini adalah akar 5 ya. Kalau nanti nilai dari U0-nya itu mendekati nilai dari U1 dalam suatu derajat akurasinya. Tetapi kalau tidak, maka kita coba lihat nih yang bawahnya. Kalau U0-nya itu mendekati nilai min U1,
dalam suatu derajat akurasi, maka lambdanya atau nilai eigennya itu adalah min dari norm WK. Maka dalam kasus ini adalah min akar 5. Tetapi kalau kita hitung ya di sini, itu nanti hasilnya tidak akan mirip. Antara U0 itu tidak akan mendekati U1. Baik dalam langkah yang pertama di sini atau yang kedua. Jadi kalau gitu berarti kita melanjutkan ke iterasi yang kedua. Ya. Kita melanjutkan ke iterasi yang kedua dengan langkah pertamanya itu sama dengan U1 yaitu yang ini ya. Min 1 per akar 5 dengan 2 per akar 5. Dan seterusnya langkah kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Kira-kira begitu langkah-langkahnya dalam menentukan nilai eigen terbesar dan vektor eigen yang bersesuaian dengan matriks A, yaitu menggunakan metode numerik, yaitu algoritma metode pangkat. Nah, di sini saya menyajikan contoh yang lain. Misalkan kita punya matriksnya itu 3 kali 3, ya. Kita diminta mencari nilai eigen terbesar dan vektor eigen yang bersesuaian dengan cara metode pangkat. Di sini sudah disajikan mengenai vektor satuannya, yaitu vektor 1, 0, 0 sebagai inputan awal. Hentikan proses apabila hasil telah konvergen hingga 4 di belakang koma, ya. Konvergen itu artinya dia menuju ke suatu titik, bukan menuju ke suatu tak hingga atau min tak hingga, tapi menuju atau mendekati ke suatu nilai, suatu bilangan. Nah, dari contoh 5 ini ternyata hasilnya itu sudah saya peroleh di sini menggunakan komputer, menggunakan programming atau software. Ternyata di sini diperoleh sampai dengan K-nya itu 18 ya di sini, 18. Nah, kesimpulannya adalah berarti vektor eigennya di sini adalah 2. Vektor eigennya adalah 2. Dengan matriks, sorry, dengan ini nilai eigennya, dengan vektor eigennya itu adalah yang ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah vektor eigennya atau lambdanya itu sama dengan 2 dan nilai eigennya sama dengan 2 dan vektor eigennya yaitu X1, X2, X3 itu sama dengan 0,5883, 0,7845, 0,1961. Ya, kira-kira begitu untuk pembahasan mengenai metode pangkat ya, mencari nilai eigen yang terbesar dan mencari vektor eigen yang bersesuaian dari matriks A. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai kuliah kita? Materi kita udah selesai, silakan bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke absen. Ada nggak kira-kira yang bertanya? Nggak ada? Oke, saya lanjut absen. Muhammad Reza Kausar. Nggak ada? Muhammad Yasin.
Nggak ada. Stephen Sanjaya, Hadir, Pak. Raini Dinda, nggak ada. Albaru Adnan, Hadir, Pak. nggak ada. Oh ada. Rifki, Hadir, Pak. Fauzan, Hadir, Pak. Anissa Rahma, Hadir Pak Anissa Rahma. Kaila, Kaila, nggak ada. Anissa Fitriola, Anissa Fitriola nggak ada. Thea, Hadir Bapak. Alexander Marcelino, Hadir, Pak. Raja Hosea. Bapak Raja izin ke rumah sakit, Bapak. Sakit apa dia? Kurang tahu tapi izinnya ke rumah sakit. Oke. Lalu Faiz. Faiz nggak ada. Berarti yang nggak ada ini Reaza, Yasin, Raini, Kaila, Anissa Fitriola, sama Faiz. Untuk Reaza Bapak sama izin, Yas, i- Bapak ya izin kenapa? sebelumnya Raini sudah absen tapi mic-nya rusak. Oh, ya udah oke. Raini ya. Iya Bapak Raini. Untuk Reaza sama Yasin ini kemana ya? Saya perhatikan kayaknya nggak pernah datang deh. Mereka angkatan 21. Masuk grup nggak Dari mereka? saya sendiri tidak pernah dapat kabar dari abang-abang angkatan 21 sih Pak. Hmm. Soalnya kehadiran cuman 4 kali, itu pun ketika saya ngasih tugas kemarin. Tugas saya nggak masuk semuanya, kemudian pertemuan pertama juga saya anggap masuk semuanya, kemudian UTS pun juga saya anggap masuk semuanya. Meskipun kayaknya nggak ngumpulin sih mereka. Ya udah kalau gitu, berarti yang nggak masuk ada 5 orang di sini ya. Nah untuk minggu depan itu saya nggak bisa ngajar karena jadi pengawas UTBK ya. Saya mau ganti hari juga agak males, jadi saya kasih tugas aja dari materi yang ada di hari ini. Ya, jadi minggu depan nggak ada kuliah. Saya kasih tugas yang ketiga untuk materinya adalah materi pada hari ini. Karena tugas kita itu kan sebenarnya agak agak besar untuk persentasenya, 40%. Jadi kita harus ada 4 kali tugas dan sekarang masih 2 tugas ya. Jadi kurang 2 tugas lagi. Ya, minggu depan jadi saya kasih tugas di jam 8 di hari Selasa. Gitu ya. Baik Bapak. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Waalaikumsalam Pak. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Pak.